Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para alim, para ulama, sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Yayasan Darut Taqwa, pengurus Masjid Darut Taqwa, jamaah Masjid Darut Taqwa, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada yang bisa menikmati kajian ini bersama kami di Instagram kami, di Facebook kami, di YouTube kami, dan hadirin jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kita bersyukur kehadirat Allah bisa berjumpa kembali, bersilaturahmi, mudah-mudahan memberikan kita panjang umur, sehat walafiat sekeluarga, dilancarkan segala usaha kita, mudah-mudahan diberikan barokah segala urusan kita, barokah dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian, hadis ini mungkin yang terakhir di bab tentang mas kawin, tentang mahar, ya. Perlu kami sampaikan bahwa memang hadis-hadis ini terutama yang terkait dengan muamalah biasanya kurang populis ya di tengah-tengah kita, karena mungkin urusan mas kawin banyak ya serapatnya butuh ya biasanya saya kan nggak mau nikah biasanya gitu, atau saya kan nggak mantu misalnya kayak gitu ya. Tapi terlepas dari semua itu jamaah sekalian, bahwa ini adalah ilmu agama yang harus kita tahu. Mungkin ada tetangga kita yang membutuhkan fatwa panjenengan, mungkin ada saudara kita yang terkait dengan hal ini. Jadi tidak ada salahnya kita semuanya tetap mengkaji, karena ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Biasanya kan kita ngajinya hanya bab sholat, bab toharoh, ya, bab zakat, puasa kayak gitu ya. Perlu kita tahu bahwa di dalam Islam kan ada syariat-syariat terkait dengan muamalah, dengan munakahat, dengan mawaris ya, termasuk tentang kekeluargaan dan sebagainya. Nah, terkait dengan mahar ini ada 3 hadis yang sebetulnya maknanya hampir sama. Jadi kali ini kita percepat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Mana ya? Lali lah. Bismillahirrahmanirrahim. Annan nabiyya wa an Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an abihi, dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah dari bapaknya Amir, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaza, sesungguhnya Rasulullah membolehkan. Ajaza itu kalau zaman saya mondok itu ajaza bisa diartikan memberikan ijazah. Ajaza syaikhi, kiai saya sudah memberikan ijazah. Untuk apa? Untuk apa misalnya mahabbah atau gitu ya. Itu seperti itu. Tapi di sini ajaza adalah membolehkan. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memperbolehkan nikah hamra'atin, menikahi seorang wanita ala na'laini. Ya, apa Pak? Dengan mahar 2 sandal. Nggak tahu 2 sandal maksudnya 2 sandal kanan kiri atau 2 pasang sandal. Ya, apalagi kalau diberikan cap misalnya sandal masjid dan musola, misalnya kayak gitu ya. Nah, terkait dengan ini berarti boleh. Jadi mahar, kenapa ini pakai contoh Rasulullah? Hadis ini sahih, ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, ya. Itu menggambarkan bahwa mas kawin atau mahar semurah sandal saja diperbolehkan. Ya.
Semurah saja diperbolehkan. Jadi berarti semampu orang yang memberi mahar itu nikahnya sudah sah. Disambung lagi dengan hadis dari Sahal bin Sa'ad, qala dawuh sapa Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, zawajan nabiyyu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menikahkan rajulan terhadap seorang laki-laki, imra'atan menikahkan dengan seorang gadis, dengan seorang wanita dengan mahar apa? Bi khatamin min hadidin. Apa? Tambah. Ya, tambah lebih. Ya. Bi khatamin dengan mas kawin dari cincin, min hadidin dari besi. Cincin dari besi itu harganya berapa, Pak? Digolekno kawat bekasnya bangunannya jenengan ya, Mas ya. Ya. Itu diungker-ungkerno itu boleh. Ya, dan itu hadisnya sahih ini. Ya, itu sampai segitunya. Bahkan di dalam hadis yang terakhir ini jamaah sekalian, ya, walaupun hadis ini sebetulnya harus kita pahami secara komprehensif. Jangan mentang-mentang kemudian mahar ini semurah-murahnya, lalu kemudian kalau jenengan sebagai laki-laki atau sebagai pihak orang tua yang mau menikahkan anak laki-lakinya, lalu kemudian wes nikahno cewek iku ae dengan apa ya? Sekilo beras misalnya. Itu boleh lah seperti itu, ya. Tapi ya tidak seperti itu. Jadi di sini ada satu hadis yang terakhir ini, khairus sodaki dari Uqbah bin Amir ini, Pak. Qala Rasulullah SAW, khairus sodaki, saapi-api mas kawin, saapi-api mahar itu aisaruhu, ya. Aisaruhu, yang paling mudah, yang paling murah. Ya, lebih mudah mas kawinnya, malah lebih baik. Lebih murah mas kawinnya, malah lebih baik. Ya. Jadi monggo jenengan nanti kalau mau nikah lagi, cukup dengan mas kawin, golekno potongan besi, apalagi yang jenengan profesinya ngapunten, biasa sobo pasar loak. Ya, itu lebih baik yang lebih mudah. Ngaten. Tapi dengan demikian kita juga ada satu hadis yang menyebutkan, ya, ada minimal dalam mas kawin itu ukurannya dari sahabat Ali ini, la yakunul mahru aqalla min asyarati darahima. Minimal 10 dirham. Kalau bisa minimal 10 dirham. Jadi yang paling mudah itu maksudnya bagi orang yang tidak mampu. Kalau memang tidak mampu, jangan dimampu-mampukan. Kalau mudahnya memang itu yang dia bisa, maka jangan dipersulit. Ya. Ngapunten misalnya panjenengan biasa memberikan mas kawin cukup dengan uang 1 juta. Nggih pun 1 juta niku mawon. Tidak perlu kemudian direkayasa sedemikian rupa sehingga mempersulit. Uangnya ditekuk-tekuk, ya, diseteples, ditoto, dilem-lem, ya kan? Yang nanti wajahnya membentuk wajahnya Mas Aza dengan Mbak Iza misalnya, ya. Kan ada yang model-model seperti itu, ya. Itu malah tidak baik itu. Bahkan ada yang menghukumi haram ketika uangnya uang asli. Karena akan mengurangi manfaat dan membuat mubazir, di mana mubazir itu ikhwanash syayatin, saudaranya setan. Itu yang kemudian dihukumi haram oleh para ulama. Maka yang terbaik adalah ya yang paling mudah. Apa yang kita berikan? Dek, aku pengen nikahi sampean dengan mas kawin iki nyoh sepatuku PN. Itu boleh. Tapi ya ngono cik nemene rek. Ngoten. Lah kok diterusno ya akhirnya ya angel temen tuturanmu ngono kae. Tapi ya masalah sah atau tidak seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah sebagai laki-laki, kalau memang kita mampu, berikanlah mas kawin yang terbaik. Tapi kalau tidak mampu, cari yang termudah, yang termurah, yang penting nikahnya sah barokah. Nah di sisi yang perempuan juga begitu. Kalau memang kemampuan calon suaminya itu ya seperti itu ya tidak boleh menuntut lebih. Ya, saya mau kamu nikahi mas, nebok tukokno pesawat, misalnya, tiba pesawat telepon, umpama. Jadi tidak harus seperti itu. Inilah jamaah sekalian, sehingga dalam hal ini intinya adalah agar kita tidak mengganggu harmonisasi dalam rumah tangga. Jenenge wong bebujuan itu saling pengertian, saling saling memahami,
Jadi memahami kemampuan suaminya seperti apa dan sebagainya. Lalu kemudian nikah. Nah setelah nikah dianjurkan untuk walimah. Walimah itu pengumuman. Nanti di bab berikutnya kita akan mengkaji tentang walimah. Yang mana walimah ini gara-gara sunnah walimatul urus ini, walimatul nikah ini, kemudian sekarang banyak orang di Indonesia yang ikut-ikutan membuat walimah. Ada walimatul khamli, ya Pak ya. Itu istilahnya islamisasi budaya Pak. Jadi kalau di budaya Jawa kan ada pitonan apa itu ya Pak ya. Tingkepan, di Babat ada enggak itu? Di kampungnya Pak Jupri Nganjuk wonten nggih. Nah, itu tingkepan ya. Ya, tingkepan itu kemudian oleh para kiai diislamisasikan menjadi walimatul hamli. Jadi mengumumkan bahwa iki lho bojoku wis meteng. Itu seperti itu. Terus dibacakan surat Muhammad, surat Yusuf, surat Maryam. Jarene anake ben ganteng kaya Nabi Yusuf, potongane uwel. Kok njaluk kaya Nabi Yusuf. Ya, maksudnya itu ben oleh barokahe, ben soleh kaya Nabi Muhammad, kaya Nabi Yusuf, kaya para nabi, para sholihin. Nek wedok ya ben solihah kaya Siti Maryam, kaya Siti Aisyah dan sebagainya. Itu seperti itu. Jadi intinya berdoa. Yang salah itu kalau kemudian ditradisikan ala budaya Jawa yang bertentangan dengan agama. Ya. Jadi ngapunten di Jawa itu karena banyak Pak tradisi-tradisi yang dipengaruhi oleh budaya Hindu. Ngapunten, wong tingkepan kok gawe takir ya. Isine rujak misalnya ya. Gono-gono ana dom jarume macem-macem wis sering tak sampekno. Diuncalno kok mlumah berarti wedok nek murep lanang. Lah nek miring lak bencong. Itu masih terjadi di masyarakat kita. Lu aja meneh kok niku, Pak. Hitung-hitungan nikah itu masih ada, Pak. Jadi antara perempuan dengan laki-laki ini sudah saling cocok, sudah saling suka, tir podo irenge, sir podo senenge. Lu gara-gara salah hitungan iku mboten wani, Pak. Ojo engko gare bapakmu mati. Lah nek liyane iku bapake mlungsungi. Ini ya kadang-kadang tidak masuk akal. Makanya Rasulullah jauh-jauh hari, jauh-jauh tahun, jauh-jauh abad sudah memberikan wanti-wanti rambu-rambu kepada kita bahwa ad-dinu wal aklu. Agama itu logis, rasionalis. Nah aja gak masuk akal ya jangan, Pak. Ya, jangan. Ini ada loh, Pak. Misalnya dulu ketika bapaknya ini nikah dapat orang babat, Pak ya, misalnya ini. Ternyata meninggal. Loh itu anaknya mau nikah dengan sama-sama orang babat itu tidak boleh. Dalam bahasa Jawanya katanya balik kucing. Nah jenengan pacaran kan balik kanan, ini balik kucing. Kok nggarai jangan-jangan kok mati pisan koyo bapake. Loh sampai segitunya, Pak. Ngapunten jamaah sekalian, pemirsa, kalau kula jenengan meyakini itu bisa merusak iman kita. Ngapunten ya. Saya tidak berarti terus mengkafirkan panjenengan mboten. Tapi hati-hati karena ini masalah akidah. Kalau memang budaya, ya monggo, hitung-hitungan itu budaya Jawa, wayangan budaya Jawa. Ya, monggo silakan. Tapi kalau kemudian masuk dalam ranah akidah, itu kalau jenengan harus hati-hati, mawas diri, jangan sampai merusak akidah yang selama ini tertanam di dalam hati. Oke? Itu. Enggak tahu kalau di Madura ada enggak? Beda ternyata. Mau di Madura beda. Oh, beda ya. Beda juga nggih. Ya wis mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah kepada kita, keluarga kita, putra-putri kita, ya orang-orang yang senantiasa mendapat ridho, hidayah dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah ya. Jadi keluarga kita, saya juga mohon doanya untuk ayah saya yang beberapa hari ini sudah tidak bisa ini lagi ya. Memang usianya baru 85 tahun. Baru 85 tahun. Ya. Dan ya Allah, ya mudah-mudahan. Karena ya gara-gara jatuh saja sebetulnya. Sebelumnya sudah masih bisa ngimami dan sebagainya. Sejak jatuh yang kedua ini sudah tidak bisa apa-apa lagi. Mohon doanya yang terbaik buat ayah saya. Diberikan kesembuhan.
Kalau memang itu sudah sampai ya diberikan yang terbaik ya. Demikian juga saudara-saudara kita yang sedang sakit, apapun sakitnya, mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya kira itu karena sekarang ini sakit itu tidak pernah janjian, Pak. Kemarin ada wali murid sini itu Pak Wibowo almarhum itu, ya Allah, saya dikabari kemudian diajak Ustadz Musafa ke sana itu. Ya kayak orang guyonan gitu. Jadi berapa hari sebelumnya itu guyonan sama istrinya. Ya, Ma, nanti kalau saya mati duluan tolong dirawat ya, Ma. Dimandikan dan sebagainya. Ah, papa ini ngomong apa sih? Ya bodoh-bodoh ngono aku sing dhisik yo aja. Engko nek sampean mati kok sing ngurmat anak-anak sapa gitu dan sebagainya dan sebagainya. Ternyata itu firasat. Enggak sakit enggak apa. Pulang kerja naik motor ya tiba-tiba pusing saja begitu langsung masuk di rumah sakit Siloam. Saking kepepetnya itu walaupun tidak bisa dimasukin sepeda motor, beliau masukkan sepeda motornya itu lalu minta tolong kepada tim yang ada di IGD itu. Jadi nggak ada yang nganter, dia sendiri datang ke rumah sakit, lalu kemudian kemarin malam dipanggil Allah, mudah-mudahan husnul khotimah. Dan beliau ini Bapak Ibu suami istri mu'alaf, yang istrinya mu'alaf dari Nasrani, yang Pak Wibowo ini mu'alaf dari Hindu ya Pak Mus ya, dari Bali. Ya, mudah-mudahan meninggalnya dalam keadaan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala gitu. Jadi Masya Allah sampai beliaunya merasa tidak punya saudara karena berpindah agama maka tidak diakui oleh keluarganya yang di sana. Jadi bahkan malam itu sendirian, bapak ibunya pun nggak mau nungguin, nggak mau datang sebentar kemudian pulang lagi. Jadi saya bilang panjenengan ini mu'alaf itu justru saudaranya banyak. Panjenengan banyak saudara Bu, nggak usah khawatir. Seluruh umat Islam adalah saudara panjenengan. Panjenengan butuh apa, ngomong apa silahkan. Tidak ada sekat di antara kita sesama muslim terutama, apalagi dalam keadaan terkena musibah. Yang penting tetap sabar, tabah insya Allah. Ya. Karena kita semuanya kan nunggu giliran Pak. Nunggu giliran, kapan, di mana, dengan cara apa. Mudah-mudahan yang terpenting adalah meninggal kula jenengan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyayikhina wa li muallimina wa li dzawil huquqil wajibati alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahu ya Rahman ya Rahim irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna wal muslimin wa ansurna wal muslimin wa ansuril mujahidina fi Palestin. وسائر بلاد المسلمين وسلم الأقصى يا الله برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صحح أجسادنا يا الله وطول عمرنا وحسن أعمالنا وتقبل دعاءنا وتوباتنا وتمم تقصيرنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا وذرياتنا وتلاميذنا وأهلنا وجماعتنا khususan jamaah kajian hadis ya Allah min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahlil sunnah wa ahlil sihah wal afiyah wa ahlil ukhuwah wa ahlil jamaah wa ahlil hidayah wa ahlil karamah wa ahli husnil khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.